suatu hari, hiduplah dua ekor semut bernama Joy dan Beo. Dua ekor semut bernama Joy dan Beo sedang kelaparan ketika mereka menemukan sebuah biji misterius di tanah. Berharap biji itu akan tumbuh menjadi tanaman buah yang lezat, mereka menanamnya dan merawatnya setiap hari, mengumpulkan embun, menjaga dari serangga lain, dan memastikan tanahnya tetap subur. Tanaman itu memang tumbuh dengan baik, tetapi tidak menghasilkan buah seperti yang mereka harapkan. Seorang manusia tiba-tiba datang untuk mencabut tanaman tersebut, dan barulah mereka sadari bahwa yang mereka rawat selama ini adalah tanaman wortel, bukan tanaman buah. Merasa kecewa setelah semua usaha mereka sia-sia, mereka tetap belajar bahwa kerja keras dan kebersamaan adalah hal yang berharga, dan mereka memutuskan untuk mencoba lagi di masa depan. Joy dan Beo lagi asik berjalan, dan tiba-tiba Joy terpleset dan terkena sesuatu yang amat lengket, dan Beo mencoba membantunya, tetapi usaha tersebut sia-sia karena tubuh Joy terpental jauh hingga menempel kepada tubuh seekor laba-laba. Meskipun begitu, Beo tidak menyerah dan ingin membantu sahabatnya itu. Dan Beo berusaha mencari cara agar Joy terbebas dari tubuh seekor laba-laba. Dan terpikirlah cara untuk menyelamatkan Joy dengan cara bergelantungan di batang daun. Tapi usaha itu tentu saja sia-sia karena tak berhasil memegang tangan Joy. Namun Beo tetap saja tidak menyerah, tidak kehabisan akal untuk menyelamatkan sahabatnya itu yang bernama Joy. Terakhir kali ini, Beo mendapatkan ide dengan menggunakan sebatang daun untuk menyelamatkan Joy dari seekor laba-laba. Joy pun memegang sebatang daun tersebut dan siap-siap untuk keluar. Beo pun meledek seekor laba-laba untuk memancingnya keluar. Dan yap, usaha tersebut berhasil. Berkat usaha dan kerjasama, akhirnya mereka berhasil bersama-sama kembali. Joy dan Beo bersiap-siap untuk melakukan pertandingan. Namun, Joy ketinggalan jauh oleh si Beo. Meskipun begitu, Joy menyerah. Oh, tentu tidak. Ia tetap berusaha untuk memenangkan pertandingan. Joy sepertinya akan merasa dirinya menang, tetapi tak disangka-sangka ada sesuatu benda yang menghalangi, sehingga menyebabkan Joy terjatuh.
dan menyebabkan kepala Joy sakit. Tidak berhenti di situ, Joy tetap melanjutkan pertandingannya sampai ke babak finish. Tak habis-habis idenya, ada seekor serangga. Dan yap, apa yang dipikirkan Joy yaitu dengan cara menempel pada kaki serangga sehingga membuat dia terbang jauh. Tetapi malang sungguh malang, ternyata harapan tak sesuai kenyataannya. Si Joy terjatuh dan masuklah ke perahu si Beo. Perahu itu terus melaju dengan sangat cepat dan tanpa mereka sengaja, mereka menabrak bulatan tanah dan perahunya mereka menabrak sebatang pohon yang roboh. Tubuh mereka pun kotor, lalu membersihkan diri di sarangnya. Setelah itu membersihkan sarangnya. Di saat mereka bersih-bersih, datanglah sahabat lama yang bernama Carl. Dan waktu pun berlalu. Datanglah malam hari. Mereka beristirahat. Namun si Joy dan Beo tidak bisa tertidur karena si Carl mendengkur begitu keras. Di saat Carl tidur, tanpa Carl sadari, ia tidur sambil berjalan dan keluar dari sarangnya. Sebagai sahabat, Joy dan Beo mengikuti teman si Carl berjalan. Ternyata si Carl berjalan menuju sungai. Joy dan Beo berusaha keras menyelamatkan sahabatnya si Carl. Si Joy dan Beo panik, dikira Carl terjatuh ke dalam sungai. Joy dan Beo sedih karena tidak dapat menyelamatkan sahabatnya. Joy dan Beo mengira Carl tidak selamat, namun dugaan mereka salah. Carl bisa menyelamatkan diri dan akhirnya mereka bertiga bersama-sama lagi. Pesan dari cerita Peternakan Semut Joy dan Beo adalah karakter-karakter dalam cerita termasuk Joy dan Beo belajar bahwa mereka dapat mencapai lebih banyak hal secara bersama-sama daripada sendirian. Cerita ini menekankan nilai persahabatan sejati dan saling mendukung. Meskipun mungkin ada perbedaan di antara mereka, ikatan persahabatan membantu mereka menyelesaikan masalah. Melalui interaksi mereka di Peternakan Semut, para karakter mungkin belajar untuk memahami dan berempati dengan makhluk yang lebih kecil atau yang bisa disebut dengan semut. Menyadari bahwa semut juga memiliki peran penting dalam ekosistem mereka sendiri dan bahwa memperlakukan mereka dengan hormat adalah penting. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis, bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menghargai semua bentuk kehidupan.